Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di Let's Talk About Palm Oil. Kali ini adalah sesi ke-20 dengan pokok bahasan seputar proyeksi produksi CPO Indonesia 2020 dengan pendekatan itu namanya, saya juga agak lupa, sorry ya. Pak, dengan narasumber kita Pak Iput dari Medan, lembaga riset di Medan. Banyak kita memperkirakan kira-kira bagaimana sih sebenarnya produksi sawit di Indonesia untuk tahun 2020. Kami sendiri dari GAPKI memperkirakan akan sedikit lebih rendah daripada 2019. Ya, saya nggak tahu bagaimana pandangan dari Pak Iput dan teman-teman di Medan. Apakah kita punya pandangan sama, mirip, ataupun sama sekali berbeda. Itu yang mungkin bisa kita bahas hari ini, sore hari ini, bersama teman-teman sekalian. Kita bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi dan berdialog. Pak Iput mau tampilkan presentasi sendiri ya, saya buatin jadi co-host. Saya sudah coba di ini. Silakan Pak Iput. Baik, terima kasih Pak Togar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah sudi untuk memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sedikit paparan mengenai proyeksi produksi CPO 2020 yang mungkin kali ini agak berbeda aspek atau sudut pandangnya. Kami akan coba melihatnya dari aspek ekofisiologis. Baik, next, Bapak dan Ibu, ini outline dari presentasi yang kami sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama mengenai sedikit refresh mengenai faktor produksi kelapa sawit, kemudian bagaimana pengaruh ekofisiologis dengan berbagai contoh kasus dari kajian yang kami lakukan dan juga kajian dari peneliti lain mungkin. Dan yang ketiga yaitu bagaimana proyeksi produksi CPO didasarkan pada aspek ekofisiologisnya. Dan nanti di akhir akan coba kami simpulkan beberapa poin dari hasil kajian kami. Next, pertama akan coba kita bahas sedikit mengenai faktor produksi kelapa sawit. Next, mungkin sedikit refresh saja bagi Bapak dan Ibu udah pegawannya lah di industri kelapa sawit. Jadi memang produksi merupakan suatu implikasi dari adanya bahan genetik, kemudian kondisi lahan, iklim dan juga kultur teknis. Next. Produksi dalam hal ini produktivitas kelapa sawit yang kita peroleh atau dalam hal ini adalah actual yield itu merupakan yang kita peroleh dan tugas kita sebagai planters itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menyempitkan gap atau menyempitkan jarak antara potensial yield dengan actual yield yang kita peroleh saat ini. Next. Sebagai gambaran, ini kami coba tampilkan beberapa hasil kajian kami kerjasama dengan Wageningen University dan juga University of Nebraska Lincoln. Di sini dapat Bapak dan Ibu lihat bahwa secara skala nasional dapat dilihat bahwa untuk large plantation mencakup di dalamnya adalah PBS, perkebunan besar swasta dan juga BUMN. Itu gap untuk rata-rata gap atau antara actual yield dengan potensial yield-nya itu sekitar 38%, sedangkan untuk smallholders sudah pasti memang dia lebih tinggi lagi, hampir mencapai 50% yield gap-nya. Nah, kesenjangan ini dapat terjadi akibat adanya aspek agronomis maupun aspek non-agronomis yang secara aspek agronomis bisa disebabkan oleh banyak hal. Kalau untuk smallholders tentunya sebagian besar karena adanya penggunaan bibit yang asid api palsu, kemudian adanya defisiensi hara, kekeringan, hama, dan kondisi kultur teknis lain yang tidak optimal. Next, selanjutnya akan coba kita sedikit tampilkan beberapa hasil kajian kami mengenai bagaimana pengaruh ekofisiologi itu terhadap produktivitas kelapa sawit. Secara umum, ketika kita berbicara mengenai pengaruh ekofisiologis, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya dapat dirangkum pengaruh ekofisiologis itu dari kelas kesesuaian lahan yang kita miliki atau kelas kesesuaian lahan di mana
tanaman kelapa sawit kita budidayakan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa dalam tayangan ini dapat dilihat bahwasanya secara sekilas atau secara umum kondisi di Indonesia itu memang didominasi oleh kelas lahan S3. Artinya ini merupakan kondisi yang perlu kita cermati, karena dengan banyaknya lahan S3 pun kita masih punya PR, yaitu yield gap yang masih cukup lebar seperti itu. Next. Jadi sedikit membicarakan hal teknis, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini filosofi ketika kita membicarakan mengenai kondisi ekofisiologis terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit, maka kita akan yang paling utama adalah bagaimana kita memahami bahwa tandan yang kita peroleh atau produksi yang kita peroleh merupakan suatu kumulasi dari beberapa faktor interrelasi antara beberapa faktor selama kurun waktu yang tidak pendek. Ini kalau di sini kita bisa lihat bahwa untuk pembentukan tandan sendiri kita butuh waktu sekitar hampir 44 bulan atau 3,5 tahun lebih. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa pada fase-fase tertentu, di sini digambarkan oleh garis merah. Kalau garis hijau ini pada kondisi optimum, garis merah ini pada kondisi di mana terdapat faktor luar, dalam hal ini faktor ekofisiologis pada fase kritis 1, fase kritis 2, fase kritis 3. Ini bisa dilihat adanya penurunan yang signifikan ini terjadi jika faktor ekofisiologis yang ada itu tidak optimal mendukung tanaman untuk berproduksi secara optimal. Next, selain jumlah tandan, selain jumlah tandan, variabel produksi kelapa sawit yang lain yang tidak kalah penting, yang tentunya adalah muara dari tujuan kita berkebun adalah bagaimana kita memperoleh minyak. Di sini dapat kita lihat bahwa ternyata juga pengisian minyak itu pun juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, di mana yang kondisi lingkungan atau ekofisiologis itu akan dominan terjadi atau mempengaruhi pengisian minyak pada 0 sampai 3 bulan sebelum matang fisiologis. Next. Ini beberapa hasil kajian kami di 15 kebun di Sumatera Utara, dapat dilihat juga bahwa memang curah hujan dan hari hujan juga akan mempengaruhi produktivitas 24 bulan ke depan. Jadi curah hujan dan hari hujan hari ini akan dapat mempengaruhi produktivitas 2 tahun ke depan. Next. Ini juga ada contoh dalam skala kebun. Ini kami coba lihat data dari sebuah kebun di Kalimantan Selatan yang memang punya iklim yang relatif hampir setiap tahun terjadi kekeringan. Dapat dilihat di sini bahwa ketika ini contoh kasus pada tahun 2015, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan produksi 16% setahun setelahnya, setelah tahun kekeringan pada tahun 2015 yang lalu, dan 13% pada tahun 2017. Jadi ini menunjukkan bahwa memang curah hujan merupakan faktor yang dominan terhadap perolehan produktivitas atau aktual yield yang kita peroleh. Next, selain kekeringan, di sisi lain memang curah hujan yang cukup tetapi tidak berlebihan juga akan dapat memberikan dampak yang optimal atau dampak yang favorable bagi tanaman kelapa sawit kita. Ini sebagai contoh, ini kajian kami pada tahun 2010 yang lalu, dapat dilihat bahwa kemarau basah cenderung meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit 1-2 tahun setelah kejadian kemarau basah. Ini kami ambil secara global dari Dijenbun datanya dan juga dari MDOP. Next. Ini kemudian kami coba mengotak-atik dan kalau bahasa Jawanya menggatukkan itu mencocokologi itu. Memang mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi, tetapi dari sini kita bisa lihat bahwa memang ada pengaruh dari anomali curah hujan. Baik itu yang warna orange ini kekeringan, kemudian yang warna biru itu curah hujan di atas normal. Dan memang secara tampilan dari data ini dapat kita lihat dia akan menyebabkan fluktuasi yang cukup signifikan juga pada produktivitas CPO kita. Next. Selain curah hujan, ada juga faktor lain radiasi matahari, tetapi memang faktor ini tidak sedominan curah hujan. Next, faktor radiasi matahari umumnya itu dapat menimbulkan sesuatu yang cukup riskan bagi kita, biasanya
pada saat itu misalnya pada saat tertentu, misalnya kasus di tahun 2015 yang lalu bagaimana gangguan asap menyebabkan gangguan penyinaran dan juga pada akhirnya dapat menurunkan rendemen di beberapa tempat, dan pada kajian kami ini di Jambi dapat menurunkan rendemen hingga 0,6%. Next. Kemudian ada juga pengaruh suhu, tetapi sama halnya seperti radiasi, suhu juga tidak akan berpengaruh signifikan di Indonesia, terutama karena Indonesia adalah daerah tropis. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya untuk penanaman di dataran tinggi ini di Sumatera Utara di lebih dari 1.000 meter, itu memang TBM-nya yang harusnya TBM 3 tahun sudah menghasilkan, ini TBM-nya sampai TBM 5. Next. Dan juga selain itu variabilitas dari suhu udara juga dapat menentukan atau mempengaruhi kecepatan pematangan buah, dan juga implikasinya adalah bagaimana waktu panen juga akan berbeda, dan tentunya adalah variasi dari produktivitas antar daerah juga akan maklum untuk terjadi. Next, jika kita berbicara mengenai ekofisiologi juga tidak bisa kita lepaskan dari adanya aplikasi pemupukan. Ini memang sangat menarik, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dari beberapa hasil kajian memang dapat dilihat produksi itu dapat menurun hingga 35% pada kasus tertentu. Jika tidak dilakukan pemupukan dapat menurun sekitar 35%. Next, kami coba merangkum atau membuatkan beberapa matriks. Ini pengaruh ketidaktepatan dosis aplikasi pupuk pada tahun ke-N, kemudian setahun selanjutnya dan 2 tahun selanjutnya. Dapat dilihat di situ memang dampaknya akan berbeda-beda tergantung dari umur tanaman yang kita miliki. Nah, di sini nanti yang tercantum di sini adalah nilai-nilai yang persen penurunan maksimal. Jadi kita bisa lihat bahwa yang tanaman yang muda lebih cenderung untuk responsif atau lebih rentan terhadap adanya pemupukan yang tidak tepat. Next. Dengan melihat tadi beberapa faktor yang kita tinjau secara sekilas, itu dapat kita lihat bahwa bagaimana proyeksi produksi CPO 2020 jika didasarkan pada aspek ekofisiologis yang kita tinjau sebelumnya. Nah, dalam skala yang lebih luas memang produktivitas itu merupakan fungsi yang kompleks karena akan melibatkan banyak variabel. Bapak dan Ibu sudah paham dengan ini. Sangat sulit sekali untuk merinci satu persatu, tapi coba akan kami lakukan proyeksi dengan beberapa asumsi yang kami gunakan. Kita fokuskan pada komposisi tanaman, kemudian kondisi iklim, pemupukan, dan beberapa asumsi lain. Dan proyeksi ini akan kami coba running dari tahun 2018 untuk melihat, kan tadi kan dijelaskan di awal, pengaruh ekofisiologis minimal akan nampak terjadi pada 2 tahun sebelumnya. Jadi akan coba kita runut apakah dampak dari tahun-tahun yang lalu akan berdampak pada perolehan CPO kita pada tahun 2020 ini. Next, ini komposisi tanaman. Memang ini datanya ya terlepas datanya, akurasi datanya bagaimana, tapi ini kami coba olah dari data di Jenbun. Ini nanti kita bisa diskusikan bagaimana kami memperoleh data-data ini. Sekilas memang next bisa dilihat. Ini persentase dari masing-masing tipe pengusahaan lahan dari PBS, PPN maupun petani rakyat. Bisa dilihat bagaimana proporsi dari TPM, kemudian tanaman remaja, tanaman tua, dan tanaman rentan. Memang bisa dilihat di sini untuk tipe pengusahaan dari perkebunan besar swasta dan juga perkebunan rakyat, sebagian besar didominasi oleh tanaman muda. Jadi wajar kalau memang tanamannya atau produktivitasnya meningkat cukup pesat dibandingkan dari PBN. Next, untuk asumsi selanjutnya ini kami coba membuat beberapa zonasi dari iklim yang ada di sentra perkebunan kelapa sawit. Memang tidak akan mencakup semuanya, tapi kami rasa ini sekitar 93% dapat mencakup keberagaman kondisi iklim di Indonesia. Dapat dilihat di sini pada tahun 2019. Ternyata curah hujan lebih rendah dibandingkan 2018. Kemudian di tahun 2020, alhamdulillah lebih tinggi dibandingkan 2018 dan juga 2019. Bahkan pada beberapa zona, bisa dilihat nanti bisa di-copy filenya kalau Bapak dan Ibu berminat, diprediksi bahwa tahun 2020 akan favorable untuk tanaman kelapa sawit.
Kemudian kami coba analisis, ternyata efek dari kekeringan tahun 2019 itu dampaknya mencakup sekitar 32 sampai 32,70% areal kelapa sawit yang ada di Indonesia. Kemudian ini terutama di daerah-daerah yang berada di selatan Khatulistiwa seperti Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, Sampit, kemudian Pangkalan Bun dan seterusnya. Kemudian secara nasional hasil dari kajian kami itu dapat mengoreksi hingga 3,48% dari produksi CPO tahun 2020. Next, ini yang kami gunakan dalam model kami atau dalam kajian kami. Dasarnya salah satunya akan kami hitung curah hujan di masing-masing zonasi tadi, kemudian kami lihat bagaimana defisitnya untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh dari defisit air terhadap produktivitas yang akan kita peroleh tahun ini. Next, kemudian ada juga asumsi yang kita gunakan atau skenario yang kita gunakan di sini untuk pemupukan tahun 2018-2019. Ini juga mungkin perlu diskusi juga kita bersama Bapak dan Ibu, apakah memang seperti yang kami sampaikan ini, karena di sini kami melihat dari beberapa perusahaan baik swasta maupun nasional atau BUMN itu banyak yang tidak memupuk dengan optimal, jadi dosisnya dikurang-kurangi seperti itu. Kemudian yang kedua, standar produktivitas yang digunakan merupakan standar produktivitas S1, kelas lahan S1, S2, dan S3 yang dirilis oleh PPKS dan diproporsikan sesuai dengan slide yang saya sampaikan sebelumnya di slide 8. Next, asumsi lainnya yang kami gunakan ini juga kami tipe apa ya, kalau orang statistik mungkin ngomongnya black box. Jadi ini kami coba untuk rendemen CPO pabrik besar swasta dan PBN itu 21%. Kita asumsikan untuk CPO rendemen CPO untuk perkebunan rakyat 18% dan juga rendemen PKO di angka 3,5%. Next, hasil proyeksinya seperti ini Bapak dan Ibu. Yang warna abu-abu itu proyeksi kami, kemudian yang warna orange ini real data yang kami peroleh dari GAPKI. Dapat dilihat di sini bahwa untuk produksi CPO dan CPKO total itu diprediksi tahun 2020 itu sekitar 54,13 juta ton, meningkat 1,7% dibandingkan proyeksi dari aspek ekofisiologis atau 4,5% dari capaian real 2019. Nah, rinciannya dapat Bapak dan Ibu lihat di bawah, di tabel di bawahnya. Next, kemudian dari hasil tersebut kami coba membuat pola distribusi bulanannya. Pola distribusi bulanan di sini kami susun berdasarkan kumulasi dan proporsi dari tadi curah hujan dan nilai defisit air dari 22 zona di sentra-sentra kelapa sawit, dan diperoleh pola bahwa di semester 1 nanti dibandingkan semester 2 perbandingan produksi CPO-nya 42% dibandingkan 57,93%. Demikian untuk yang proyeksinya, dan sebagai penutup hasil proyeksi memang menunjukkan sedikit berbeda dengan yang Pak Togar sampaikan di depan tadi. Cenderung meningkat, tetapi meningkatnya tipis dibandingkan peningkatan dari tahun 2018 ke 2019. Kemudian perlambatan laju produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekofisiologis, dan juga terutama itu adalah pemupukan dan sekaman kekeringan. Dan diprediksi akan terjadi kenaikan produksi mulai Juli 2020 semester 2, kecuali di beberapa daerah seperti Jambi, Sumsel yang mengalami sekaman kekeringan yang cukup nyata di tahun 2019. Oleh sebab itu, sebagai stakeholder, kita mungkin perlu untuk upaya bagaimana percepatan recovery tanaman untuk daerah-daerah yang terdampak, tadi 32,70% tadi, dan juga bagaimana optimalisasi dari penggalian produksi. Next. Ya, itu Pak dari kami. Semoga menjadi tambahan wawasan dan juga bahan diskusi yang interaktif. Terima kasih Pak Togar, kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Ipun. Ya, kita sudah dengarkan kesimpulannya yang sudah diberikan BD, beda tipis, ya, 2020
2020 dengan 2019. Kami juga di GAPKI memperkirakannya juga beda tipis. Cuma mungkin di sini Pak Iput plus 1%, kami minus sekian, ya 1 juta lah. Semuanya. Intinya beda tipis lah kan ya. Jadi itu, sebelum kita ke diskusi, sekedar pengumuman sedikit. Mohon dicatat, minggu depan, tanggal 6 Agustus, kita akan melakukan second international session on Let's Talk About Palm Oil, dimulai pukul 8 malam, waktu Indonesia bagian Barat atau Jakarta, jam 9 malam waktunya Pak Tan di KL dan Singapura, 3 sore di Eropa Tengah, sebagai speakernya Pietro Paganini dari Roma, dan sekitar jam 8 pagi untuk Central and South American. Ya, topiknya adalah palm oil today and tomorrow, challenge and opportunity. Akan dibawakan oleh Pietro Paganini dari John Cabot University di Rome, Italia. Itu pengumumannya. Ingat jam 8 malam. Ya. Jadi kita sedikit sudah makan malam dulu, yang santai-santai dijadikan agak serius dengerin Pietro ngoceh minggu depan. Nah, oke. Lanjut kepada diskusi kita. Jadi sebenarnya saya sudah terpikir untuk membawakan produksi ini sebelum green diesel muncul. Ya. Karena begini, saya selalu ditanya, terutama teman-teman nih dari sektor finansial, Pak, produksi gimana ini? Ya, tahun ini berapa produksi? Terus second semester gimana, Pak? Terus beberapa minggu, 2 minggu terakhir ini saya agak intens berkomunikasi dan berdiskusi dengan para teman-teman di sekuritas yang semua pada menanyakan kenapa harga sawit lumayan strong, kuat dalam 2 minggu terakhir, yang kemudian ternyata berhubungan dengan faktor cuaca yang ada di China. Ya, di China itu ada banjir, sehingga kanola mereka atau rapeseed mereka terganggu produksinya, dan juga ada banjir di Kalimantan, di perbatasan Kalimantan Barat Tengah itu kita lihat ada jalan putus. Dan ini somehow saya bilang sama teman-teman di finansial, di sekuritas, ya enak di kalian menggoreng isu cuaca supaya saham-saham bisa naik kan gitu. Ya, jadi dan ini akan selalu seperti ini. Pak Tan bisa share cerita bahwa kalau di KL itu hujan sedikit di Johor, banjir sedikit di Johor, itu MDEX bisa naik gila-gilaan kan gitu. Padahal sebenarnya efeknya itu tidak langsung. Tadi sudah kita dengar, efek curah hujan itu sampai dengan 24 bulan ke depan. Ya. Ini termasuk juga bekal saya dari orang tua saya. Ya. Saya selalu tanya, berapa sih efek hujan? Dia selalu jawab 18 sampai 24 bulan ke depan. Ya. Jadi hujan hari ini tidak akan mempengaruhi produksi besok. Ya, itu intinya. Akan mempengaruhi produksi itu 18 sampai 24 bulan ke depan. Not even 1 year sebenarnya. Tapi kita di market, kita di industri mencari gampangnya, last year weather will affect this year production. Itu rule of thumb yang kita pakai selama ini. Baik, sesi pertama saya minta mungkin komentar dari teman-teman kita di finansial. Di sini ada Andreas Kenny, ada Sandi dari sekuritas, atau mungkin Mas Dani dari Bank Indonesia Pekanbaru, atau Bu Sofi dari Bank Indonesia Medan. Kalau boleh bertanya seputar produksi dan efeknya terhadap perekonomian daerah dan segala macam.